by the right leader. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. At-takriru min kulli ra'isil firqati liqa'idil marasim. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. The commander of ceremony prepares participants. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Mudarribul marasim yatasharrafu li ahli mahalli. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara, hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahawa upacara Lapor, upacara bendera hari Senin, tanggal 6 Januari tahun 2026 segera dimulai. Laksanakan. Siap. ya. Bendera, siap. Semangat. Bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Terus Rat! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina kita upacara. bersama-sama menundukkan kepala seraya kita mengenang para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dalam bentuk yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan As-Safi'iyah sekaligus Kepala Madrasah Aliyah As-Safi'iyah, yang saya hormati rekan-rekan Kepala Madrasah baik dari Kepala RA, Kepala MI, dan Kepala Madrasah Aliyah, serta seluruh Dewan Guru dan staf lingkup Yayasan As-Safi'iyah. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh anak-anakku sekalian, mulai dari RA, MI, MTS, dan MA. Dan alhamdulillah hari ini masih ada juga yang kita sama-sama banggakan, adik-adik mahasiswa yang masih menjalankan PLP2 di lingkup Yayasan As-Safi'iyah ini. Dengan tidak putus-putusnya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih sempat melaksanakan agenda rutinitas kita setiap hari Senin, yaitu upacara bendera. Kita tidak lupa pula terus mengaturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, suri teladan kepada kita semuanya, sehingga hari ini insya Allah kita masih termasuk umatnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini pula saya tidak akan bosan-bosan memberikan support dan motivasi yang besar kepada anak-anakku sekalian yang telah menampilkan usahanya yang sesuai dengan yang telah diamanahkan kepada kalian semuanya. Tentunya wujud itu adalah sebagai tanggung jawab. Jadi tujuan kita ditunjuk untuk melaksanakan sesuatu, sebetulnya yang paling diharapkan adalah bagaimana kalian menunjukkan rasa tanggung jawab. Ketika kita dikasih amanah, tentunya tanggung jawab itu harus melekat di diri kita masing-masing, dan hasil kita tidak akan menilai maksimal. Yang paling kita akan nilai adalah bagaimana kesungguhan kalian. Saya melihat hari ini mulai penggerek bendera luar biasa, baru kelas 7 ya, semuanya bersemangat, pemimpin upacara juga semuanya yang sudah ini saya memberikan support, dan mudah-mudahan sebentar yang akan penampilan juga tidak kalah ya, terus bersemangat melatih diri. Kalian baru kelas 7 sudah bisa menunjukkan yang bagus, apalagi kalau sudah kelas 8 dan kelas 9 nanti insya Allah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dari beberapa pakar pendidikan tentang apa sebenarnya tujuannya kita belajar. Jadi tujuan kita belajar ini sudah dirangkumkan oleh kurang lebih 10 pakar pendidikan. Salah satunya Ki Hajar Dewantara, Al-Ghazali, Dr. Zakia Darajat, dan lain-lain semuanya ya, Profesor Dr. Zakia Darajat maksud saya, dan semuanya pakar-pakar pendidikan sudah merangkum bahwa tujuan pendidikan itu ada 5.
Yang pertama sudah disepakati bahwa tujuan pendidikan atau tujuan kalian belajar atau tujuan kita belajar semuanya ini, termasuk kami ini masih belajar. Ya. Jadi jangan kira hanya kalian yang belajar. Kami juga ini adalah tetap melakukan proses belajar. Jadi karena kita belajar sampai akhir hayat. Jadi tidak berhenti kita belajar. Jadi apa itu? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kalau kita belajar tidak ada pengaruhnya dengan iman dan takwa kita, berarti kita belum termasuk orang yang belajar. Gara-gara kita belajar, umpama belajar biologi, kita belajar tentang ilmu anatomi manusia, anatomi tumbuhan. Dengan kita belajar itu, maka kita semakin yakin betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciptaannya kepada kita semuanya. Bayangkan pohon mangga ini. Tidak ada satupun manusia yang terpintar di muka bumi ini yang bisa menciptakan pohon mangga seperti ini, yang setiap hari dia bertambah daunnya dan tidak ada yang bisa mengukir. Nah, kalau kita semakin belajar, hari ini mungkin kita hanya belajar pohon, tapi lama-lama kalian akan pelajari bagaimana di dalam pohon itu ada apa lagi, ada sel apa lagi yang di dalam itu. Maka dengan kamu belajar, dengan kita belajar, itu baru satu saja pohon. Belum pohon-pohon yang lain, yang di sini saja semua kita tidak bisa. Kita tidak bisa kuasa untuk mencontoh itu semuanya. Betapa besar itu Allah ciptaannya. Jadi dengan itulah yang disebut salah satu contoh bahwa kita belajar sambil meningkatkan keimanan kita. Kita yakin bahwa ini semua adalah ciptaan Allah. Itu baru satu bidang ilmu. Belum ilmu kedokteran, belum ilmu penerbangan. Kalau bukan karena kuasa Allah, sepintar apapun orang membuat pesawat, kalau Allah mengatakan kamu harus jatuh, maka jatuh. Nah, kita bisa menyaksikan beberapa pesawat yang canggih, tapi kalau Allah sudah mentakdirkan dia harus jatuh, maka dia jatuh. Disitulah kuasa Allah, dan bagi orang yang beriman akan bertambahlah keimanannya, dan ketika dia bertambah keimanannya berarti bertambah juga ketakwaannya. Dia akan semakin takut berbuat yang tidak dikehendaki Allah, karena dia tahu persis bahwa semua ini adalah ciptaan Allah, termasuk diri kita semua ini, termasuk apa semua saja, angin, kuman dan semua adalah ciptaan Allah. Dan itu semua ketika bisa membentuk keimanan dan ketakwaan kita, berarti kita semua sudah melaksanakan yang namanya tujuan belajar. Yang kedua, dengan kita beriman dan kita bertakwa, maka tumbuhlah pengetahuan, tumbuhlah keterampilan kita. Kita berusaha untuk terampil. Mau diapakan ini pohon mangga? Mau diapakan itu sampah? Sampai sekarang kita masih berpikir mau diapakan ini sampah di MTS Asafia begitu banyak. Ya, sampai sekarang saya masih cari-cari informasi mau bagaimana kita mau apakan ini sampah supaya menjadi sampah itu menjadi produktif kembali, bisa dimanfaatkan kembali. Ya, mudah-mudahan kita bisa diberi petunjuk. Ini adalah modal besar bagi kita semuanya, bahwa sampah yang begitu banyak di Asafia kalau bisa kita kelola ke depannya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan kita semua guru-guru, anak-anakku sekalian, kita tidak tahu ya siapa-siapa yang bisa diberi inspirasi, bisa diberi suatu petunjuk supaya kita merubah sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna. Nah, itulah salah satu tujuan daripada belajar, untuk meningkatkan keterampilan kita. Sesuatu yang tidak bisa dipakai, karena kita terampil, maka insya Allah bisa berguna. Yang ketiga, belajar itu adalah merubah akhlak dari akhlak yang tidak bagus menjadi bagus. Nah, ini bukan saya dari kelas 7B. Pidato bahasa Inggris oleh siswi Cahya Fadilah kelas 7A. Pidato bahasa Tolaki oleh siswi Yumna Asmiranti dari kelas 8B. Pembacaan surah Al-Mulk ayat 1 sampai 12 oleh siswi Kansa dan Si Asyamsu dari kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Al-Mukarram Raisul Muassasati wa Mudirul Madrasati Wasadatu Al-Ustaz wal Ustazah fi Madrasati Asy-Syafi'iyah Kendari. Inna ta'lima asasu bina'il mujtama'i wa sabilu taqaddumihi. Wa qad amarna Allahu bi talabil ilmi faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Fa ta'limu la yaktasiru ala ziyadatil ma'rifati faqat bal yashamu fi bina'il ahlaki wa tatwiriz zati khassatan fi zamani tatawuril ilmi wa teknolojiyah. Wa fil khitam da'una naj'alit ta'lima juz'an min hayatina wa nas'a ila talabil ilmi bijiddin wastimrarin linabaniya mustaqbalan afdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. The Honorable, the leader of Asy-Syafi'iyah Kendari, the Honorable, the headmaster of Asy-Syafi'iyah Foundation, the Honorable teacher, staff, and all participants in the flag ceremony. Today, I want to tell about the dark side of media social. The dark side of viral trends and how social media challenges influence teen behavior. Ladies and gentlemen, esteemed guests, and fellow teenagers, today I want to talk about a topic that's very close to our lives. The dark side of viral trends and how social media challenges influencing our behavior. We all know that social media has become an integral part of our lives. We use it to connect with friends, share our experiences, and stay updated on current events. But have you ever stopped to think about the impact that social media is having on our behavior? So what can we do? First, we need to be aware of the potential risks associated with the viral trends and social media challenges. We need to think critically about the content we're consuming and the challenge we're participating in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinokowo Senggu Inggomio, Ketua Yayasan Asy-Syafi'iyah Kendari, Bapak Dr. Haji Abdul Muiz DMPD, Pinokula Loinggu, Bera-bera Uguru-guru, Lala Me Indio Iuneno Yayasan Asy-Syafi'iyah Kendari, Pinepende Himbu Puluako Anak Sekolah, Lala Me Popendau Iine Yayasan Asy-Syafi'iyah Kendari. Leundo atau pembeo waselako ine ombu Allahu Ta'ala no iela no weke ito waraka mendidoha umuru menda ronga obotu atau leyu mende porumbu isikola Asy-Syafi'iyah. Oleono oguru luwa kondo iamo tokolupei molibike salamu ronga salawa lako ine nabindo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No iela moike ito pondiso me ambo atau tulei be agama. Keno ehepoka ano poeke ito sabaat mahatu oleyo perembuino ombu Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Gurundo tonai hende pada mara ito ngalapanga la leleya toki labangano. Keno talau guru sabara moeke ito pokondau moburi mobasa mehitunga ronga rumo baike ito sifando tata meambo. O guru meweke ito pokondau atau dupaiki la leleya unendo. TMB okino luhuako motunggo TMB okino luhuako inggito motau ronga mandara. Lai pepewowi ronga momaka. Lai anadalo motunggo nosuai pokondau. Lai memerare motau.
ino luwako sabaranoto o guru rumorai keito ino luwako sabaranoto o guru rumorai keito mokondawi ana sikola ino indiono o guru elengua dadio ronga owose tanggudawano wotuno pewiso teknologi pesuano tono elengua pindara toto no masusa o guru gowawei ana sikolano metandi dikira gomesain kehero anadalo lubuako di dunia luara atau pebeso kehero pikira molua ronga koawa me ambo ma berato kaikeni pombero ingu makura dadiono kupongoni ambo ronga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum hazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami siswa dan siswi Yayasan
Yayasan Asyafia berjanji satu, tekun beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, bekerja keras dan rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Tiga, senantiasa menjaga nama baik madrasah, baik dalam pergaulan di madrasah, keluarga dan masyarakat. Empat, patuh kepada orang tua dan guru. Lima, berperilaku yang sopan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. 6. Mematuhi tata tertib madrasah. Jika kami melanggar janji tersebut, maka kami siap menerima sanksi yang diberikan oleh pihak madrasah atau yayasan. Pemimpin upacara membubarkan barisan upacara.